Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan beberapa pengalaman yang mungkin pernah dilalui oleh uh, satu pimpinan di suatu satuan pendidikan. Alhamdulillah pada hari ini saya dibersamai oleh Kepala SMA Negeri 1 Dampal Utara, Ibu Suhartini Haris, SPD, yang alhamdulillah berkenan untuk meluangkan waktunya berbagi pengalaman terkait dengan dilema etika yang terjadi di sekolah beliau. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, baik Bu. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan dilema etika yang perlu kita ketahui bersama bahwa dilema etika ini merupakan sebuah situasi di mana kita diperhadapkan pada dua kasus yang sama-sama benar dan kita dituntut untuk memutuskan atau mengambil sebuah keputusan yang mungkin tepat sehingga keputusan ini akan berimbas positif kepada semua pihak seperti itu. Baik Bu, terkait dengan dilema etika, selain itu ada juga yang namanya sebenarnya bujukan moral. Ini juga merupakan sebuah permasalahan yang kadang mungkin terjadi di sekolah. Oleh itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu? Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Iya. Berbagi pengalaman, walaupun pengalamannya mungkin sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan. Ya. Yang jelas selama ini kalau di sekolah SMA 1 Dampal Utara sebenarnya banyak dilemanya. Iya. Di satu sisi kita lihat dari segi ekonomi. Ya, segi ekonomi Bu ya. Karena di Dampal Utara khususnya dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Dampal Utara lah yang tergolong minim pendapatannya. Iya. Dan itu salah satu faktor yang mempengaruhi juga kualitas pendidikannya. Iya. Karena orang tua berpikir yang penting anaknya sudah bisa membaca, sudah bisa penjumlahan, yang penting dia mau kerja sudah. Iya. Jadi itu dukungan seperti itu sebenarnya yang masih kurang di sini. Kemudian terkadang juga orang tua karena rasa dukungannya kepada anaknya minim, akhirnya terkadang kebutuhan anaknya itu menjadi nomor sekian. Ya, yang dirasa wajib. Iya. Tetapi dia nomor sekian kan. Iya. Salah satu contohnya seperti seragam. Iya, seragam. Iya. Sebenarnya kalau mereka berpikir, kalau orang tua berpikir bahwa saya punya anak, sekolahnya anak saya, pendidikannya anak saya, tanggung jawab saya, berarti dia harus berpikir sejak anaknya lahir atau sejak sebelum anaknya lahir harus punya perencanaan. Iya, betul. Iya. Tentang masa depannya anak tersebut. Artinya kalau dia punya perencanaan, dia pasti sisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung untuk keperluan anaknya. Itu yang banyak orang tua tidak lakukan, sehingga selalu tiba masa tiba akal. Tiba masa tiba akal. Anaknya yang sudah mau masuk sekolah, biaya untuk itu tidak ada. Sedangkan kita di sekolah ini punya aturan. Betul Bu. Ya. Aturan ini kita terapkan untuk disiplinnya anak-anak. Kalau kita lihat dari salah satu segi seperti pakaian, ini kan pakaian sebenarnya kalau orang yang bagaimana ya cara berpikirnya bahwa kita tidak menggunakan seragam yang sama juga bisa sebenarnya belajar. Betul. Iya, tidak salah. Cuma yang alangkah baiknya jika seragam. Sehingga strata sosial itu tidak kelihatan di situ. Kalau dia seragam, artinya semua anak-anak kalau kita lihat sekilas, oh sama. Tapi ini yang kadang susah kita lihat sehari-hari, agak susah kita terapkan.
Iya. Karena ya mulai dari seragamnya, pakaian, baju, kemudian ke bawahnya sampai pada sepatunya. Kadang ada anak-anak yang kita dapat, kenapa sepatunya warna lain? Iya. Tinggal ini yang saya punya, Bu. Iya. Jadi Ya, terkait mau dengan tidak mau, terkait tetap. dengan yang Ibu sampaikan tadi itu berarti Ibu sudah bisa melihat sebenarnya dari gambaran awalnya itu bahwa memang kita bertolak dari perekonomian orang tua Iya. siswa secara umumnya di Iya. Dampal Utara ini, Bu ya. Jadi Itu memang salah satunya berdampak akhirnya pada ke pendidikan. ke pendidikan. Iya. Kemudian selanjutnya, Bu, dari masalah yang tadi itu, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebaikan. Yang Ibu gambarkan tadi, Ibu ingin menegakkan aturan, tapi Ibu juga melihat ada sisi kasihan sama anak-anak untuk menegakkan aturan. Jadi memang terlihat seperti itu masalahnya, Bu ya. Iya. Ya. Ya, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah? Kalau saya secara ini selama ini jalan, yang pertama saya terapkan, saya tidak langsung menjas anak tersebut, jangan masuk atau kenapa, atau memberikan sanksi, tidak. Saya harus telusuri dulu apa penyebabnya. Ya, saya harus telusuri apa penyebabnya, karena sebab itu terkadang ada anak-anak yang mampu tapi tidak mau beli. Nah, kalau dilihat dari seragam, tapi ada juga yang betul-betul tidak mampu. Nah, yang tidak mampu inilah yang saya harus carikan jalan keluarnya. Nah, itu yang saya biasa carikan solusi. Saya pernah ada di sini yang memang saya anggap anak tersebut memprihatinkan, karena salah satu orang tuanya itu sudah tidak ada. Saya bicara-bicara dengan guru-guru, kebetulan kita di sini kan ada bagian kerohanian, keagamaan ya, itu tetap bekerja. Saya usulkan sama mereka, coba lemparkan ke Bapak Ibu guru bersama staf atau ke anak-anak, barangkali ada yang mau menyumbang. Barangkali ada mau menyumbang. Jadi hasilnya alhamdulillah ada. Dan pas kemarin yang baru-baru ini kan kebetulan dari Depak ada kegiatan. Yang saya lupa apa nama kegiatan itu, yang jelas bentuknya berbagi, dan dari dana itulah yang kita ambil. Nah, jadi itu salah satu cara saya untuk membantu anak-anak, karena memang susah kalau kita mau paksakan, ya bagaimana juga. Ya, selanjutnya Bu, kalau misalnya itu solusi yang Ibu lakukan tadi ya, apakah langkah yang Ibu lakukan tadi itu sudah termasuk keputusan yang efektif menurut Ibu untuk mengatasi dilema etikanya Ibu tadi? Apakah itu sudah termasuk efektif menurut Ibu? Kalau untuk sementara, kalau menurut pribadi saya, itu jalan keluar yang paling bisa cepat saya lakukan. Ya, karena kalau saya melakukan hal lainnya, itu saya butuh persetujuan. Ya, kalau yang seperti itu tidak ada, ini kan secara sukarela, tidak ada paksaan. Jadi untuk dipertanyakan ke orang lain, saya lebih mudah untuk menjawab, karena ini adalah keikhlasan. Baik Bu. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus ini, Bu? Apa yang menjadi tantangan Ibu untuk mengambil keputusan itu? Tantangannya yang jelas ada dari luar, ada yang dari dalam. Kalau dari luar, otomatis kan kita menjadi sentralnya pendidikan. Apalagi di SMA dikatakan bahwa SMA itu tingkatan tertinggi. Setahu masyarakat, kan mereka tahunya itu bahwa sekolah itu gratis. Semua gratis, semua disediakan. Nah, mereka tidak tahu, dan inilah salah satu juga jadi
yang harus kita sosialisasikan lagi ke masyarakat bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan tanggung jawab ya sekolah saja, tapi semua, termasuk orang tua. Iya. Nah, itu barangkali yang menjadi saya kalau dari luar, karena masih banyak berita-berita miring, Iya. ya, yang keluar, orangnya tidak konfirmasi ke sekolah. Nah, Iya. jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya selalu sampaikan bahwa untuk SMA 1 Dampal Utara terbuka untuk umum. Siapapun yang mau datang, Iya. silahkan datang. Ya, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Iya, baik Bu. Kemudian selanjutnya dari pengambilan keputusan ini, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan? Misalnya dalam artian apakah Ibu memutuskan sendiri atau berkolaborasi dengan rekan-rekan begitu? Apakah seperti itu? Saya selama menjabat sebagai kepala sekolah tidak pernah melakukan keputusan itu secara sepihak atau sendiri. Ya. Segala sesuatu apapun itu saya pasti rapatkan. Karena menurut saya hasil rapatlah itu suara tertinggi. Iya. Kemudian selanjutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini, penyelesaiannya Bu ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, kalau yang selama ini saya lakukan itu tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Ya. Kalau kasusnya itu harus segera untuk diselesaikan, ya saya harus gercep juga. Iya. Nah, berarti tergantung dari masalahnya Bu ya. Iya. Tapi kalau memang itu masalahnya misalkan agak berat dan membutuhkan banyak pemikiran, pasti saya akan cari waktu yang pas untuk menyelesaikan itu. Iya, baik Bu. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu mengambil keputusan dalam kasus ini? Apakah ada orang lain yang membantu Ibu atau bagaimana? Kalau selama ini pasti ada, pasti ada orang-orang yang membantu. Ya, saya alhamdulillah selama di sini Bapak Ibu guru bersama staf di sini selalu bersama-sama saya. Itu dukungan luar biasa. Dan terutama juga keluarga. Iya. Kemudian ini Bu ya, terkait dengan pertanyaan terakhir nih Bu nih. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan itu? Pembelajarannya kalau dalam mengambil keputusan itu yang pertama saya harus banyak-banyak sabar. Iya, sabar Bu ya, sabar. Saya harus banyak-banyak sabar. Saya harus banyak-banyak mau mendengar. Iya. Terbuka begitu ya. Jadi itu hal yang menurut saya selama ini kadang ya sebelum saya jadi kepala sekolah mungkin agak sedikit saya lupakan. Iya. Tapi pas jadi kepala sekolah saya harus lebih banyak mendengarkan. Bukan berbanyak bicara, tapi harus banyak mendengar. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Bincang-bincang kita, saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih atas segala waktunya. Kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga akan menjadi istilahnya rujukan juga, siapa tahu dari beberapa rekan-rekan pemimpin atau pimpinan satuan pendidikan lain ini mungkin mengalami hal yang sama, tapi mungkin masih kebingungan untuk mengambil keputusan. Bisa saja apa yang disampaikan ini akan menjadi pengalaman juga bagi mereka. Terima kasih Bu atas segala waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Pak. Selamat sore. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, CGP Angkatan 10 Kabupaten Toli-Toli.
pada hari ini saya akan melakukan percakapan terkait dengan dilema etika, dan pada hari ini saya dibersamai oleh Kepala SD Negeri 1 Ogotua, ya, Bapak Jusli Jufri, SPDI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Baik Pak, pada hari ini kita akan coba berbincang-bincang sedikit Pak nih terkait dengan beberapa situasi yang mungkin pernah Bapak hadapi di sekolah selama Bapak memimpin di satuan pendidikan. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang saya ingin ajukan kepada Bapak terkait dengan hal ini. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut atau bujukan moral itu? Artinya selama saya jadi guru sampai jadi pimpinan, hal itu memang sering ditemukan pada anak-anak didik kita dan tak terjadi. Memang itu persoalan. Yang paling banyak ditemukan ketika sumatif, juga pada setiap ulangan formatif setiap harinya masih sering terjadi hal-hal seperti itu. Tapi namun alhamdulillah saya selaku kepala sekolah juga merangkap sebagai guru matematika. Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah kelas 6 itu agak kurang. Sehingga saya perintahkan kalau saya beri soal untuk ujian formatif, ulangan hariannya, saya suruh kerjasama. Kenapa saya suruh kerjasama? Karena soal yang saya berikan tidak ada yang sama, satu orang pun. Jadi kalau mereka kerjasama, jelas artinya banyak soal yang dia kerja. Karena bukan hanya satu soal. Ya, setiap anak lambang bilangannya akan berbeda-beda, jadi jelas jumlahnya akan berbeda. Jadi saya suruh mereka kerjasama. Tapi hal yang berikutnya yang sering jadi dilema kita itu pada ujian-ujian semester sumatif. Jadi langkah yang saya ambil bila saya temukan dan saya sampaikan kepada guru, bila ditemukan hal tersebut, ambil pekerjaannya yang menyontek dengan ditempati menyontek. Kedua-duanya diambil, diberikan tempat ruang yang berbeda dan diberikan soal kembali untuk dia kerja. Jadi itulah langkah-langkah yang saya untuk artinya kerjakan Pak, untuk di SD. Barangkali Pak, hanya itu sebentar. Baik Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam artian bagaimana Bapak mengambil keputusan jika memang ada dua kasus yang sama-sama benar seperti itu? Ini hal-hal yang saya sudah sampaikan kepada guru. Bila hal ini tidak diindahkan, saya bukan kepada murid itu yang saya tujukan punishment-nya, sanksinya, tapi saya berikan sanksi itu dulu kepada guru. Kepada guru Pak? Kepada guru. Bagaimana caranya bisa dia berbuat yang lebih baik kepada anak-anak agar hasilnya, outputnya sebentar hasil belajarnya bagus. Saya ulangi, jika kita pelaksanaan semester atau ujian sumatif, ada yang menyontek, kedua anak ini yang menyontek dengan tempat menyontek, kedua-duanya saya akan pindahkan di ruangan lain dan saya berikan soal kembali. Oh ya, begitu Pak ya. Ya, barangkali sementara seperti itu. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah nih Pak atau prosedur seperti apa yang bisa atau biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan persoalan seperti itu Pak? Banyak hal-hal yang sering saya undang komite. Berarti ada kolaborasi Pak ya. Persoalannya di mana kita tempat, kalau lain tempat sekolah kita, lain lagi adat istiadat yang ada di tempat itu. Jadi seharusnya kita tidak terlepas dengan komite supaya hubungan dengan orang tua tidak akan jauh kita jaraknya. Jadi sepertinya kadang kita temui penerimaan siswa baru, ada yang berpakaian artinya lusuh sudah tua, bahkan ada yang tidak pakai baju putih, baju kaos saja datang. Hal ini semua saya sampaikan rapat dewan guru, bahkan saya undang khusus ketua komite. Tapi anggota komitenya wali murid belum saya sampaikan.
Kalau masih bisa ditangani, bagaimana lebih baiknya kita tangani secara intern bersama-sama guru dan ketua komite. Selanjutnya lebih utama saya perintahkan kepada operator sekolah secepatnya masukkan dia di daftar pengusulan penerima PIP. Iya. Supaya ada bantuan gitu, pemerintah untuk membiayainya. Baik Pak, sepertinya memang ada kolaborasi Pak ya. Ya. Luar biasa Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu Pak? Setiap ada persoalan, makanya setiap harinya saya aktifkan itu guru piket mencatat apa saja yang terjadi pada setiap hari. Setiap hari. Ya. Artinya setiap jamnya harus kau catat apa persoalan, apa masalah yang terjadi di sekolah itu. Maka setiap hari Sabtu kita akan rapat, ada materi yang sudah siap untuk dibahas. Itulah hal-hal yang terjadi pada persoalan di sekolah itu. Supaya tidak berlarut-larut, tidak bertumpuk persoalan, cepat. Kalau memang dianggap itu persoalan berat, diundang wali murid bersama ketua komitenya. Kalau tidak, kita saja selesaikan guru kelas dengan teman-teman guru lainnya. Baik Pak, selanjutnya hal apa saja Pak yang jadi tantangan nih dalam mengambil keputusan seperti itu Pak? Pertama, saya anggap itu tantangan adalah teman guru sendiri. Iya, teman Pak ya. Baik. Yang kedua adalah murid. Murid Pak. Kenapa saya katakan? Karena kadang kalau guru terlambat, jelas anak tidak menerima pelajaran. Iya. Betul Pak. Kadang juga di waktu belajar ada guru, murid keluar masuk. Jadi hal ini memang kita harus artinya menegakkan aturan-aturan sekolah apa yang sudah disepakati, itulah yang kita harus tegakkan. Pertama, saya anggap itu tantangan. Sekiranya jam sudah waktunya harus masuk lantas terlambat, kan tertunda juga waktu anak menerima. Padahal sudah waktunya menerima pelajaran terlambat. Iya. Jadi kedua-duanya ini harus diperbaiki. Antara kita selaku kepala sekolah, guru, anak didik, komite, dan orang tua. Iya. Kalau saya melihat dari penyampaian, penyampaian yang disampaikan Bapak dari awal tadi sampai di poin yang kelima ini tadi, saya melihat memang ada beberapa dilema yang kompleks Pak ya, cukup banyak sekali rasanya. Entah itu terkait dengan penilaian sumatif yang Bapak sampaikan tadi, bahkan mungkin terkait juga dengan aturan sekolah yang sudah Bapak upayakan ingin ditegakkan, tapi masih ada beberapa hal yang mengganggu Pak, yang mengganjal sehingga aturan itu belum bisa ditegakkan secara maksimal Pak. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini Pak? Misalnya ada kasus yang terjadi, apakah Bapak selesaikan di situ atau Bapak menunggu atau menjadwalkan di waktu yang lain untuk menyelesaikan kasus seperti itu Pak? Artinya saya sudah sampaikan tadi, hampir setiap hari Sabtu itu bila banyak kasus pada satu minggu itu, kita selalu rapat pada jam terakhir hari Sabtu. Tapi kalau persoalan itu memang dianggap berat, harus hari itu juga kita harus mengambil keputusan. Harus rapat semua guru. Ya berarti untuk mengatasi persoalan itu. Fleksibel Pak ya, berarti tergantung keadaan atau situasi kasus itu Pak ya. Apakah harus diselesaikan segera atau masih ditunda? Iya, di hari berikutnya. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh Pak nih. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah, yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Apa ada yang membantu Bapak? Alhamdulillah. Yang selalu artinya memberikan bantuan kita pada masalah-masalah terjadi ini, terutama teman kita sendiri adalah guru. Yang kedua, karena guru sering saya perintahkan berkunjung kepada wali murid. Jadi kalau ada terkait artinya hal-hal yang perlu diselesaikan sama saya undanglah juga wali muridnya itu, mana yang perlu yang kita undang. Iya. Jadi semua elemen Pak ya, elemen apa yang terjadi sepertinya semua hal yang saya anggap tidak ada, karena saya anggap ringan saja. Kita menuju ke pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan mungkin yang pernah terjadi ini Pak, dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Saya selalu bercermin pada pendidikan moral Pancasila itu.
Iya. Karena kita paham dari sila 1 sampai ke 5 semua lengkap apa yang perlu kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi saya tergantung pada keputusan-keputusan terutama pada pendidikan moral Pancasila. Sehingga saya anggap pendidikan moral itu sangat penting. Karena sekalipun anak pintar, kalau dia kurang ajar tidak perlu kita berikan artinya reward atau bintang atau hadiah seperti apapun sekalipun dia pintar, tapi kalau kurang ajar, makanya moralnya yang paling perlu kita tempah lebih dulu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja percakapan yang bisa kita uraikan untuk hari ini terkait dengan dilematik yang pernah terjadi di sekolah Bapak. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan tadi ini juga akan menjadi rujukan dari rekan-rekan calon pemimpin kita di masa mendatang, utamanya pimpinan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan di sekolah sesuai dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, berlandaskan pada moral Pancasila. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.